Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Terkait hal tersebut, kemarin Rabu Zulkifli Hasan pun mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Ini pertanyaannya, kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama. Tentu kita akan minta kepada produser sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Pemerintah pun jamin stok BBM aman hingga akhir tahun. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, tegaskan komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, Yuliot juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia, sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya. Sementara itu terkait impor LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk ini komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Itu tahu semua ya. Oke ya, makasih ya. Makasih ya, makasih. Sukses semua ya. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme pasar global. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90. Dan pemirsa, berikut daftar harga LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di tanah air. Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000. Sementara itu di Sulawesi Selatan, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000.
Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto adakan pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roslani di Hambalang, Jawa Barat hari Jumat. Nampak dalam unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal. Pertama, terkait perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, membahas beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia, terutama dalam bidang waste to energy, sumber daya mineral, serta industri agrikultur, padat karya, dan garmen. Diketahui Prabowo menginginkan hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral, namun juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai Rp242,9 miliar. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa. Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran Rp335,8 miliar yang terrealisasi. Sementara mereka diduga mengantongi Rp242,9 miliar yang disalurkan melalui 13 OPD. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Keenam tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ustadz Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai saksi bukan tersangka. Khalid menjelaskan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus. Ia juga mengaku telah mengembalikan dana sebesar Rp8,4 miliar ke KPK, di mana dana tersebut ia terima dari pihak lain. Khalid juga menyatakan dirinya sebagai korban dalam perkara ini.